Gak ngeliat di sana juga ada alumni fakultas MIPA jurusan matematika, namanya sekarang sudah jadi kepala TU, Bu Santi namanya, di Pusdikop Kakao. Banyak di sana orang-orang MIPA. Kemarin ada alumni kimia yang sebelum wisuda, namanya Mbak Inaya tuh, ada yang tahu Mbak Inaya? Nggak ada yang tahu ya mungkin ya. Itu mahasiswa ini magangnya di sana karena track bagus, sekarang jadi karyawan sana. Langsung dipakai, dan itu di hire-nya sebelum dia lulus. Ya udah, sambil menyelesaikan kuliah, skripsinya kamu kerja di sini ya, kami minta bantuannya. Karena dinilai pekerjaannya oke, beres. Salah satu prinsip di industri itu ya, kita kerjanya jika pekerjaannya beres. Misalkan gini, saya itu di Surabaya itu gini, ada satu pekerjaan itu kuotanya untuk 1 hari. Karena orangnya itu cerdas, pintar, dia beres 3 jam. Sisanya boleh mojok, boleh minum, nggak akan ada ya. Yang penting apa? Tugasnya dia itu beres. Beres itu artinya selesai dan tidak ada masalah, QC-nya lolos. Kalau dia mau bantu orang lain, silakan sebagai nilai plus. Biasanya kalau mau bantu dapat jadi supervisor. Mereka enak, adil kan? Nah, di dunia industri seperti itu. Jadi apa? Itu pun marahkan kita. Loh, untuk membuat pekerjaan itu beres itu bagaimana? Ya, tergantung dari kompetensi kita, soft skill-nya, manajemennya, kemudian knowledge-nya, keterampilan teknisnya, gitu. Yang semuanya itu perlu proses latihan. Seperti itu. Oke. Jadi apa intinya? Pertama, beres prinsipnya. Yang kedua, biasanya beres ini ditentukan oleh kompetensi. Kompetensi itu kan dibangun oleh 3 hal kan? Ada yang tahu? Tadi knowledge, attitude, sama skill. Knowledge itu wawasan lah. Kumpulkan wawasan tentang apa yang kita dapat dari bangku kuliah, di refresh lagi. Karena yang diperlukan kadang-kadang hanya perhitungan pengecaran, ya itu kan. Kalau di kimia kan awal-awal itu kimia dasar 1 atau 2 gitu kan, betul. Kadang-kadang yang digunakan itu hanya nanti apa modifikasinya, pengecaran bertahap, pengecaran 1 juta kali, gimana caranya, modifikasinya. Tapi prinsipnya hanya prinsip pengecaran. Jadi perlu refresh juga yang materi awal yang enteng-enteng itu. Gitu. Yang kedua apa? Attitude, sikap. Di masing-masing bagian itu ada attitude masing-masing yang diprioritaskan. Kalau di lab itu adalah fokus, kemudian objektif. Itu kalau di lab 2 ini. Fokus itu artinya apa? Kalau kerja nggak boleh disambi-sambi yang lain. Karena apa? Sudah terbukti kami di Surabaya, kalau di sana ada orang zakat, kemudian ditanya, kadang konsep satu pak itu kan satu bus ada 100 sampel, itu salah spek, salah mipek. Nah, salah mipek, 1 tub itu harganya 2 juta. Kalau di situ ada 40 tub, ketika itu salah, berarti risikonya hilang uang 2 kali 40 juta. Berarti 80 juta ya, 40 kali 2 juta. Itulah sehingga di sana itu ada kultur fokus. Artinya apa? Kalau ada teman lagi ngerjakan reparasi, itu kalau ada keperluan ditunggu dulu sampai itu selesai. Baru ketika sudah selesai mipeknya, maaf ganggu, aku mau tanya ini. Nah, baru itu boleh. Ketika sedang kerja kan nggak boleh diajak bicara apalagi bergurau. Ada saat-saat itu yang harus fokus. Jadi apa? Nilai-nilai sikap tertentu itu di masing-masing pekerjaan nanti ada sendiri-sendiri. Cari nanti sesuai kebutuhan masing-masing. Seperti itu. Nah, kalau saya sebagai auditor itu beda lagi. Itu apa? Komunikasi, kemampuan komunikasi, objektivitas. Terus menelusur suatu hal. Terus mencari referensi literaturnya dalam standar yang diacu seperti itu. Sehingga masing-masing pekerjaan punya attitude sendiri-sendiri. Nanti cari, kalau ingin menjadi sesuatu, ya cari attitude yang diperlukan untuk pekerjaan, untuk apa yang kita inginkan.
konten itu. Misalkan ada ini dosen, tapi apa attitude-nya yang bagus, berarti apa bersikap ilmiah. Jadi ilmiah dia bagaimana? Seperti itu. Kenapa? Ketika kita alumni, jadi alumni tidak ada yang mewajibkan kita. Kalau kita masih mahasiswa, ada aturan, ada kurikulum, ada dosen yang mewajibkan. Ini kerjakan tugas, ini ya. Tapi kalau sudah lulus, siapa yang menyuruh kita kerjakan tugas? Nggak ada kan? Kecuali diri kita. Kalau ingin sesuatu, pelajari apa itu yang kita inginkan, terus lihat apa yang diperlukan. Misalnya membuat gap analisis, yang diperlukan apa dulu di list. Terus yang sudah kita punya itu apa, yang belum punya disiapkan. Saya itu menggunakan itu sehingga saya bisa masuk ke Puslitkom, walaupun awalnya tidak bisa masuk. Saya buat checklist itu, oh ini, oh ternyata itu bukan ini, oh ya saya memang belum punya ijazah, oh ya saya belum punya pengalaman menggunakan instrumen yang canggih sehingga apa dianggap fresh graduate apalagi UNED, dan iya, oh Universitas Nederland itu hanya orang-orang Puslikoka karena kebanyakan pegawai Puslikoka itu dari UGM sama IPB, sehingga berjulukan alumni UNED itu alumni Nederland. Terasa keren tapi rasanya lagi itu. Seperti itu. Akhirnya Pak saya balik, oke, akan saya cari bekal ke Surabaya itu untuk masuk ke Puslikoka. Itu menunjukkan sebagai bukti gini, saya dulu itu punya prinsip. Nasib itu yang menentukan diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang penting apa? Rumus saya ya bagi untuk hidup. Hidup itu adalah fungsi pengkondisian. Siapa yang mampu mengkondisikan dengan apa yang kita inginkan, salah-salah yang kita inginkan, maka dia akan jadi. Itu tak kalau saya. Jadi saya buat gap analisis itu. Wow, saya masih ini yang dibutuhkan apa-apa. Oh, saya sudah punya ini. Oh, berarti kurangnya ini. Oh, ini saya cari ke Surabaya. Setelah ada timingnya pas, masuk Bapak, masuk. Padahal apa? Kompetitornya juga ada yang S2, ada yang kumlot ITS, kumlotnya ITS. Juga termasuk pinter-pinter dan berat kan, seperti itu. Jadi kalau kita siap, ya kita buat gap analysis. Kita ini jadi misalkan dosennya apa? Kita cari misalkan di luar pekerjaan atau apa, kan ketemu itu. Itu adalah kriteria yang diperlukan sebagai checklist. Nah itu bisa digunakan untuk sebagai gap analysis. Artinya mana yang sudah kita cetak, yang belum. Nah berarti ini yang perlu disiapkan. Segera, nggak usah menunggu. Karena apa? Kadang-kadang kesempatan itu lewat nggak akan berulang kali. Kadang 1 kali, 2 kali. Walaupun ada yang berkali-kali, tapi yang berkali-kali biasanya hal-hal yang tidak wah. Ya. Kalau yang wah itu sekali belum hilang ya hilang. Aduh, kadang seumur itu hilang. Contohnya Pak Jodoh, ya contoh waduh itu gara-gara saya nggak siap diambil orang, kan gitu. Tapi kalau sudah oh nanti 5 tahun lagi akan saya ambil. Oke, dia untuk jadi dia orang tuanya minta ini. Oh saya sudah punya ini belum, ini bisa saya cari. Nanti saya cari 3 tahun. Jadi ketika itu saya PDKT lagi, saya sudah punya semuanya. Sehingga itu tetap kayaknya gagal lah. Insya Allah, walaupun tidak memastikan, tapi insya Allah dapat. Seperti itu. Itu prinsip saya dulu. Jadi apapun kalau disiapkan itu bisa. Walaupun saya sendiri merasa, saya menyadari saya itu dengan penuh keterbatasan. Sudah lulus kakak kamu mahasiswa abadi sampai terkenal dulu saya di sini beberapa periode itu. Siapa? Ini oh sini ya. Terkenalnya bukan baiknya, tapi hal-hal yang tak baiknya lulus kurang 1 hari kan harusnya kena DO itu dia itu yang menunggu pembimbing utamanya itu gimana itu masalah nilai yang diminta itu malah dosennya dan pembimbingnya nggak karan-karan ini. Kalau nggak percaya tanya Pak Tri, beliau ini adalah utama saya. Gitu. Tapi itulah dari hal-hal yang kurang baik itu saya menggunakan gap analisis. Jadi dengan checklist itu. Biasanya saya ingin menjadi sesuatu, saya cari. Contoh kemarin saya ingin menjadi auditor. Oh, bagaimana menjadi auditor ya? Awalnya, wah berarti saya harus masuk LSPro, lembaga sertifikasi produk. Di situ ada persyaratan mengikuti SNI 17065. Nah,
Terus di situ ISO 19011. Nah, dapatnya dari mana? Wah, saya ini itu pelatihan itu kan mahal, kalau satu pelatihan 3 juta, 4 juta. Terus gimana? Ya udah, saya nyoba bantu-bantu dulu. Nah, kebetulan dari nalar, kamu bisa bantu saya di ISO. Siapa? Yang penting dibimbing. Nah, kita nggak perlu harus bisa dulu untuk menjadi sesuatu. Yang penting bersedia. Biasanya Pak, awal itu berawal dari dimintai tolong. Saya itu awal bisa menjadi auditor yang sekarang kerjaan keliling itu dari dimintai tolong. Tapi bukan sebagai auditor, bukan, sebagai tenaga bantu surat, ngurus surat, katanya. Tapi saya memang berniat, saya sudah punya cita-cita, saya akan ke sana. Oke. Oh, ini jalurnya, oke. Nanti saya harus berproses. Tapi dengan itu mulai checklistnya apa yang diperlukan. Oh, butuh ini. Sehingga Pak, saya pelajari secara otodidak. Ketika ada pelatihan, kelihatan pintar karena sebelumnya sudah baca. Bukan karena saya pintar, tapi sebelumnya saya baca dan pelajari itu. Terlihat pintar kenapa? Banyak pertanyaannya. Bukan pintar jawabnya, bukan. Kadang orang dianggap pintar itu bukan karena jawabnya, tapi karena banyak pertanyaannya. Dan pertanyaannya ternyata jawabnya juga agak-agak buat mumet juga yang jawab. Lah itu kan sudah yang jawab pun itu mengakui dia ngajar itu. Wah, ini pintar ini ternyata ini. Jadi pinternya saya itu dianggap pinter bukan karena pinternya saya jawab, tapi karena saya menyiapkan soal pertanyaan-pertanyaan itu sebelum kegiatan itu dilakukan. Dan itu sampai di dunia kerja. Itu pun saya lakukan ketika saya kuliah. Oleh karena itu beberapa beliau itu menceritakan Pak Mas Budi gitu yang menceritakan, oh iya dulu ada nama mahasiswa tapi kalau ditanya pinter. Maksudnya pinter bukan pinter jawab. Saya malamnya itu sudah baca materi dari mahasiswa senior tahun sebelumnya dan bab itu. Nah, karena saya memang nggak bisa, jadi yang catatan pertanyaannya banyak. Jadi ketika tanya itu, Pak, maaf, saya nggak paham Pak. Ya, jelas yang memang nggak paham tidur ya. Boleh saya tanya Pak? Oh silakan. Nah, kalau bertanya itu kan hak semuanya kan, apalagi mahasiswa yang bertanya, wah, maksudnya tidak boleh, wah itu pelanggaran itu, ya, benar nggak? Pelanggaran kan, kalau bukan masih alumni kan masih bukan, wah saya bukan mahasiswa lagi mau tanya ya, mana ya, gitu. Tapi kalau mahasiswa, wah mau dilarang, wah itu hak saya Pak, gitu. Saya tanyakan, dan itu apa? Beberapa itu karena saya logika juga mulai terlatih karena terbiasa seperti itu, oh ini intinya ini, dan saya nggak paham bagian ini, saya tanyakan, dan lumayan pertanyaan, bobot pertanyaannya itu, kenapa? Saya ngambilnya dari pertanyaan latihan soal. Tapi jangan dikira dari baca-baca biar latihan soal ya. Logikanya gini, biasanya mengajar itu beri contoh itu dari contoh yang gampang, benar nggak? Nah, saya tanya yang dari soal di buku itu yang jelas bobotnya ya. Loh, dikatakan kita sebenarnya saya itu nggak pintar, hanya saya ngumpul. Dan itu pun berlaku ketika pelatihan kemarin. Kemarin 3 hari Selasa, berarti berapa hari kemarin? Saya pelatihan HACCP oleh pimpinan nasional BSN, Badan Standarisasi Nasional. Dan alhamdulillah kuisnya peringkat 1 jawabnya. Tapi apa triknya? Saya sudah punya materinya. Sebelumnya saya baca, ini nanti pasti yang ditanya ini yang bagian ini nih. Oh ini. Nah intinya apa? Kalau kita prepare sebelumnya, insya Allah akan lebih baik. Insya Allah akan mendekati ekspektasi yang kita harapkan. Seperti itu. Ya, saya soalnya mikirnya saya itu logis. Saya itu orang-orang MIPA rasional, jadi mikirnya akalnya juga rasional loh. Jadi diakalkan akalinya seperti itu. Nah bener kan? Kan itu ngakali. Pinter nggak? Sebenarnya nggak pinter ngomong itu. Ngambil dari contoh soal yang nggak bisa saya jawab Pak. Saya lihat, oh ini sudah saya paham. Soal ini paham, oh ini apa ya jawabannya? Ya udah ambil soal itu untuk saya tanyakan. Hanya bahasanya diubah dikit ya, nggak terlihat bahwa saya nyontek contoh soal yang ada di buku tersebut. Wah, Mas-masnya bilang, kamu mulai dulu aja begitu diberikan ke saya, dan saya terlihat pintar. Sehingga kesan saya pada saat itu untuk
mata kuliah yang non perhitungan saya itu bagus. Saya totalnya di 2, matematika sama bahasa Inggris sampai sekarang pun. Dan itu yang sangat terasa menghambat karir saya. Karena auditor untuk saya saat ini ada ruang lingkup bantah. Kemarin sudah ada permintaan Bantirelli untuk standarisasi di Cina dan Eropa. Eropa itu di 5 negara. Ya dikirim jelasnya orang yang bisa komunikasi bahasa Inggris sangat sudah jadi sudah. Tapi yang dipertanyakan kemampuan komunikasinya. Itulah yang penting. Kalau saya sampai saya bisa, saya akan dikirim dan gratis diada lewat pesanannya. Jadi apa pentingnya komunikasi itu? Ya tidak hanya bahasa Inggrisnya, keberanian untuk berkomunikasi juga. Ya jangan sungkan-sungkan. Mungkin gitu ya yang dari saya rasa saya cukupkan ya. Soalnya ngelantur ya ceritanya ya gitu. Nah, mungkin saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan tanyakan di sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Niam atas pengalaman yang sudah disampaikan. Baik, saat ini kita memasuki acara berikutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk itu kepada seluruh calon wisudawan dan wisudawati silahkan mengangkat tangannya terlebih dahulu jika ada hal yang ingin dipertanyakan. Silahkan. Oke, mungkin boleh. Silakan berdiri terlebih dahulu. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang Bapak Niam. Perkenalkan nama saya Devan Bagasan Cimolidani. Saya dari jurusan Matematika angkatan 2019. Di sini mungkin saya akan bertanya yang cukup mendasar ya Pak terkait industri yang mungkin sedang Bapak alami atau selami sampai saat ini. Mungkin pertanyaan saya adalah apakah Bapak melihat adanya tren atau perkembangan penting dalam industri Bapak yang mungkin sedang Bapak jalani sampai sekarang atau mungkin di luar industri Bapak yang mungkin bisa menjadi peluang atau juga tantangan bagi kami para calon wisudawan nantinya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Pak langsung menjawab. Izin langsung jawab. Terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan isu yang berkembang. Yang saya rasakan pertama, kemampuan teknologi informasi selain bahasa ya, kemampuan teknologi informasi ini sangat diperlukan terkait dengan manajemen data, gitu. Dan hal inilah yang mengantarkan saya menjadi manajer mutu. Dulu saya pernah menangani dokumen-dokumen untuk pengajuan akreditasi dan saya mempelajari di internet beberapa cara menyusun struktur dokumen seperti itu. Dari penyusunan struktur dokumen itu saya gunakan online. Awalnya kan berupa hard copy nanti itu jadinya satu ruangan dokumennya. Nah, setelah itu saya berpikir, ini kalau di scan sekarang kan nggak harus pakai scan printer, HP bisa, aku bisa, upload pun bisa nggak harus pakai laptop. Nah, sekarang kami sudah menerapkan sistem manajemen dokumen hibrid. Jadi sistem dokumen online dan offline. Dan sekarang trennya ke online. Untuk perusahaan besar sekelas Wilmar, sekelas Santos, itu kapal api, Jarum, itu sekarang digital, nggak ada berkas dokumen. Ketika audit, itu mereka tidak menggunakan dokumen. Pak, mohon tunjukkan rekamannya. Oh sebentar Pak, ini cek. Sudah Pak, sudah tutup lagi. Karena lebih terjamin kerahasiaannya. Seperti itu, dan mudah penataannya, pengelolaannya. Ya udah hapus, copy atau paste atau hilangkan. Kemudian di IT yang sekarang kan ada kelola akses dan lain-lain. Pelajari.
biasakan untuk menggunakan IT dan mengikuti perkembangan IT. Yang terakhir, kemarin kami mengerjakan dokumen secara bersama-sama. Kan ada Google Doc. Nah itu diketik dengan orang yang berbeda, itu nginput secara simultan, semuanya masuk. Tanpa harus nunggu, kamu dulu buka, nanti tutup saya nginput, ya. Semuanya ngetik, jadi bisa semuanya. Seperti itu. Jadi dalam artian yang penting selain komunikasi bahasa, yang sekarang adalah IT. Sekarang setiap perusahaan itu menggunakan tenaga ahli IT, mesti menggunakan tenaga ahli IT. Selain untuk manajemen dokumen, juga untuk security, keamanan dokumen. Jadi apa? Terutama yang dari matematika, wah peluang yang sangat besar, sangat besar. Saya sendiri merasakan, gara-gara itu saya jadi manajer gitu. Dan sekarang kegiatan dan sertifikat jadi praktis, karena apa? Pakai HP saya. Sudah itu Pak, sudah upload sudah. Oke, terus Pak, beres. Itu yang masih gunakan misalnya fasilitas-fasilitas yang gratis, apalagi nanti yang gunakan misalkan teknologi web dan lain-lain. Nah, untuk membuat program itu ada lisensinya bagi yang buat. Wah, bisa kaya itu. Jadi apa? Bukan baik gaji bulanan, untuk proyek yang buat itunya itu adalah baik proyek. Itu di luar kemampuan saya ya, untuk yang buat yang seperti biasanya teman-teman matematika fisika ini biasanya. Kalau kimia ada kimia komputasi ada. Perhitungan sekarang modelnya perhitungan simultan. Contoh paling mudah adalah penggunaan Excel. Saya